Pemirsa, berbagai tantangan dihadapi dalam pemberantasan judi online. Untuk itu pemerintah mengajak serta masyarakat untuk memberantas agar konten judul yang bermunculan di ruang digital dapat diberantas. Kita simak pemirsa pembahasannya bersama Wakil Menteri Komdigi RI Nezar Patria yang dipandu oleh Angelica Devagam dalam program Inside Story berikut ini. Bagaimana nih Pak Nezar dengan maraknya situs judi online yang nampaknya mati satu tumbuh seribu, Pak? Dengan adanya regenerasi situs judi online di internet, apakah pemerintah optimis bisa menang melawan judi online ini? Ya, yang pertama negara harus menang dong melawan kejahatan online ini. Dan untuk melakukannya, pemerintah sudah menyusun sejumlah strategi, termasuk juga mengajak semua pihak yang terkait ya. Misalnya dari Komdigi ada timnya, lalu juga ada di aparat penegak hukum. Kita kerjasama dengan Cybercrime Mabes Polri, kita bekerjasama juga dengan BSSN, kita bekerjasama juga dengan OJK, dan juga PPATK. Nah, jadi ada satu koordinasi dan kolaborasi yang cukup intens untuk mencoba mengatasi yang namanya serangan judi online ini ya. Serangan konten judi online ini luar biasa, memang sangat masif. Nah, untuk ilustrasi saja, selama 1 tahun belakangan kita sudah memblokir 3,2 juta konten judi online selama 1 tahun ini. Lalu ada 31.929 rekening yang diblokir. Rekening yang diblokir termasuk 5.900 wallet yang juga kita blokir. Jadi modus transaksi yang dilakukan oleh judi online ini juga semakin kreatif dan semakin beragam, gitu ya Mbak Angel. Kemudian kita juga mengidentifikasi sejumlah rekening-rekening yang dipakai untuk transaksi judi online ini, dan kita berkoordinasi dengan PPATK agar ada investigasi lebih lanjut sehingga kita bisa lihat aliran uangnya, gitu kan. Pemirsa, ironis bantuan sosial yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nyatanya malah dijadikan modal judi online. Tak main-main, di Jakarta 5.000 penerima bansos terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya, banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online. Di Jakarta sendiri, ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak Asep. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000, tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah, ini prihatin kita. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Para pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pimpin pemusnahan 214,84 ton narkotika. Barang bukti pengusutan kasus narkoba oleh polisi periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Presiden Prabowo mendukung penuh penegakan hukum, terutama penanggulangan narkoba yang merusak masa depan bangsa.
Presiden Prabowo ikut memusnahkan barang bukti narkoba yang disita oleh Polri yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu siang. Sebanyak 214,84 narkotika senilai lebih dari 29 triliun rupiah merupakan barang bukti hasil pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian bersama instansi terkait periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain ganja, sabu, ekstasi, hingga etomidate. Pemusnahan narkotika ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15 hingga 24 tahun. Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25. Yang berhasil mereka sita rebut adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahguna narkoba. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemerintah dan DPR sepakat tiap calon jemaah haji Indonesia tahun 2026 membayar sekitar Rp54.200.000. Selengkapnya usai jeda hanya di Sindo Sore. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPD baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Belum mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat, investigasi dengan tuntas, itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah